Yang pertama, siapkan 1 bungkus Nutrijel kelapa muda yang 10 gram. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 450 ml air. Ini kemudian dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta taro atau talas. Lalu kemudian ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya ini bisa langsung diangkat dan dituang ke dalam cetakan atau wadah, lalu biarkan hingga dingin dan mengeras. Selanjutnya kita masak sagu mutiaranya. Di sini aku pakai 5 sendok makan sagu mutiara yang dimasak dengan 300 ml air. Untuk menghemat gas, kita bisa masak dengan metode 5-37, yaitu 5 menit dimasak di awal, 30 menit didiamkan, dan 7 menit lagi dimasak sampai mengembang. Lalu tambahkan 2-3 tetes pewarna ungu. Ini kemudian diaduk sampai warna ungunya tercampur rata. Lanjut kita bikin kuah susunya. Di sini aku pakai 600 ml susu cair vanila, boleh pakai yang full cream atau yang plain. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 5 sendok makan kental manis. Ini kemudian diaduk-aduk dan dimasak dengan menggunakan api sedang sampai mengental. Setelah matang, ini bisa kita angkat dan tuang ke dalam wadah. Lalu tambahkan setengah sendok makan pasta taro atau talas. Kalau nggak ada boleh juga pakai yang bubuk ya. Ini kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan juga 1 sendok makan chia seed, atau teman-teman juga boleh pakai biji selasih. Ini kemudian direndam dengan 50 ml air hangat sambil terus diaduk dan diamkan beberapa menit sampai mengembang. Nah, ini puding ungu atau puding talasnya udah mulai mengeras, bisa kita potong-potong dadu. Nah, ini puding taronya bisa langsung kita tuang ke dalam kuah susu, lalu tambahkan juga chia seed yang sudah direndam tadi. Dan yang terakhir ada sagu mutiaranya, ini bisa kita tuang juga, lalu kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini dia jelly sagu taro. Rasanya benar-benar creamy, kuah susunya berasa, ditambah lagi dengan topping keju parut. Yang pertama, siapkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa yang ukuran 10 gram, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 400 ml air. Ini kemudian kita aduk dan dimasak sampai mendidih. Tambahkan secukupnya pasta pandan, ini kemudian diaduk lagi sampai pastanya tercampur rata. Kalau sudah, ini bisa kita angkat dan tuang ke dalam cetakan atau wadah dan biarkan sampai dingin dan mengeras. Nah, ini pudingnya udah mengeras, bisa langsung kita potong-potong dadu.
Selanjutnya kita bikin sagu mutiaranya. Di sini aku pakai 75 gram sagu mutiara yang dimasak dengan air mendidih. Ini airnya harus bisa merendam sagu mutiaranya ya. Untuk hemat gas seperti biasa aku masak dengan metode 5-37. Setelah matang ini bisa kita tambahkan secukupnya pasta pandan lalu diaduk sampai pastanya tercampur rata. Lalu ini bisa kita tuang ke dalam air dingin untuk menghentikan pematangan sagu mutiaranya biar nggak lembek. Kemudian ini bisa langsung disaring dan disisihkan. Untuk bahan kuah susunya, di sini aku pakai 550 ml susu evaporasi, lalu tambahkan 5 sendok makan kental manis dan secukupnya pasta pandan. Ini kemudian diaduk sampai pastanya tercampur rata. Lalu kita tinggal masukkan semua bahan isiannya. Di sini aku masukin puding yang sudah dipotong dadu, lalu ada sagu mutiara, 5 sendok makan nata de coco tanpa airnya, lalu ada juga 1 sendok makan chia seed yang sudah direndam air hangat, dan 1 butir daging kelapa muda yang dikerok. Ini langsung kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Buat teman-teman yang pengen jual, ini bisa banget dituang ke dalam cup atau wadah tin wall seperti ini. Di sini aku pakai cupnya variatif ya, ada yang 300 ml, ada yang 200 ml. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan topping keju parut. Nah, ini dia buko pandan creamy, rasanya wangi, enak, dan creamy banget. Yang pertama, siapkan 1 buah naga. Ini kita belah, kita kerok dagingnya. Selanjutnya ini bisa kita blender tanpa tambahan air. Kemudian ini bisa kita sisihkan. Untuk bahan jelly atau pudingnya, di sini aku pakai 1 bungkus jelly rasa kelapa muda yang ukuran 10 gram, lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 300 ml air. Ini kemudian kita aduk-aduk sebentar sampai mendidih, lalu tambahkan jus buah naga yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya ini bisa langsung kita angkat dan tuang ke dalam cetakan atau wadah dan diamkan sampai pudingnya mengeras. Selanjutnya untuk sagu mutiaranya aku pakai 4 sendok makan. Ini kita masak sampai mendidih dan mengembang. Untuk bahan milk cheese-nya, ini aku pakai 500 ml susu cair vanila, boleh pakai yang full cream atau plain, lalu tambahkan 4 sendok makan kental manis. Kemudian tambahkan 50 gram keju oles, kalau nggak ada boleh pakai keju parut atau keju cheddar ya. Ini kemudian kita masak sambil terus diaduk dengan menggunakan api kecil sampai mengental. Untuk puding buah naganya ini udah mengeras, sudah bisa langsung kita potong-potong dadu. Bahan isiannya bisa langsung kita tuang ke dalam cup atau wadah seperti ini, mulai dari puding buah naganya, sagu mutiara, chia seed-nya, lalu kita siram dengan kuah milk cheese. Nah, ini dia hasilnya, rasanya benar-benar enak banget. Perpaduan antara buah naga dan kuah susunya benar-benar creamy dan cocok banget. Yang pertama, siapkan 15 gram bubuk jelly plain, lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan 800 ml susu cair vanila, boleh pakai yang full cream atau yang plain. Ini kemudian diaduk lalu dimasak sampai mendidih. Kemudian ini bisa kita tuang ke dalam wadah. Di sini aku pakai 4 wadah, kita tuang sama rata.
Lalu tambahkan masing-masing wadah dengan pewarna makanan. Di sini aku pakai warna merah, warna biru, warna ungu, dan warna hijau. Kemudian ini diaduk masing-masing isi wadahnya sampai tercampur rata, lalu diamkan sampai mengeras. Nah, ini pudingnya udah mengeras, bisa kita keluarkan dan kita potong-potong dadu. Untuk bahan kuah susunya, di sini aku pakai 500 ml susu evaporasi, kemudian tambahkan 150 ml kental manis putih, lalu tuang semua puding yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan juga biji selasi yang sudah direndam dengan air hangat. Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur rata. Untuk penyajiannya bisa dituang ke dalam gelas kalau mau dinikmati di rumah. Untuk dijual boleh pakai wadah cup atau sesuai selera ya. Kemudian tambahkan secukupnya tape singkong. Nah, ini dia es jelly susu pelangi. Tampilannya cantik dan rasanya benar-benar enak. Yang pertama, kita didihkan air lalu masak 70 gram sagu mutiara. Ini seperti biasa masaknya dengan metode 5-30-7. Selanjutnya untuk puding mangganya, di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel rasa mangga yang ukuran 15 gram, lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Ini kemudian diaduk dan kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan apinya lalu tambahkan fruit acidnya. Selanjutnya ini bisa kita tuang ke dalam wadah seperti ini, lalu diamkan sampai pudingnya mengeras. Nah, ini udah mulai mengeras ya, bisa langsung kita potong-potong dadu. Kemudian siapkan 2 sendok makan biji selasi. Lalu tambahkan 150 ml air hangat. Ini kemudian diaduk dan direndam sebentar sampai dia mengembang. Untuk kuah susunya, di sini aku pakai 800 ml susu evaporasi, lalu tambahkan 100 ml kental manis putih. Lalu kemudian diaduk sampai tercampur rata. Siapkan wadah atau cup, lalu tambahkan 2-3 sendok makan jus mangga di bagian dasar cupnya seperti ini. Kemudian tambahkan bahan isian lainnya. Di sini ada potongan puding mangga, lalu sagu mutiara, biji selasi yang sudah direndam, dan tambahkan juga potongan buah mangga.
Kemudian ini bisa langsung kita siram dengan kuah susu. Biar lebih creamy, boleh juga tambahkan topping keju parut ya. Nah, ini dia jelly mango sago. Rasanya enak, seger, perpaduan antara buah mangga dan kuah susunya pas banget. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.